Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini saya bersama dengan Dr. Zainal Abidin MSI. Saya ingin tanya-tanya nih Pak Dokter terkait dengan uji dalam penelitian data kuantitatif. Oke. Ya. Jadi pertanyaan saya sangat simpel, tapi jawabannya itu panjang, bisa 1 semester ya. Jadi pertanyaan begini, pertama itu ketika sebuah penelitian, misalnya S1 nih, saya mau buat penelitian tentang nanti kalau salah dikasih tahu. Jadi pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa MTS Sirojul Falah. Nah, oke ya, berarti ini sudah ditentukan populasinya sudah ada, kemudian sampling anggap aja udah selesai lah ya. Jadi kita ambil saja misalnya 100 orang. Nah, setelah populasi sudah ada, kemudian sampel sudah ada, berarti kan saya ingin menyusun instrumen nih. Jadi dari instrumen itu, nah kira-kira pertanyaan pertama berarti bagaimana metode atau cara ya menyusun instrumen yang baik dan benar. Instrumen penelitian baik pernyataan ataupun pertanyaan itu tidak serta-merta lahir. Akan tetapi itu lahir daripada sintesis akhir daripada variabel. Sintesis itu akan melahirkan indikator. Indikator inilah yang akan melahirkan kuesioner angket yang akan kita sebarkan kepada populasi. Di luar sampel. Di luar sampel. Di luar sampel. Betul, itu perlu diingat tuh ya. Suka langsung sampel aja nih. Nah, populasi di luar sampel. Berapa banyaknya? Banyaknya ada 30 dan minimal adalah 15. Itu ketika ingin menguji apakah pertanyaan angket ya, pertanyaan atau pernyataan dari angket yang kita buat yang dilahirkan daripada indikator-indikator dari variabel tadi. Kita uji, yang pertama adalah uji validitas. Sebelum ke uji nih masih panjang ya. Jadi pertama itu tadi misalnya nih saya membuat penelitian tentang pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar. Berarti kan yang itu apakah hasil belajarnya atau kedisiplinan? Berarti kan dua-duanya. Kedisiplinan itu kan dia variabel. Berarti untuk mengetahui indikator dari variabel kedisiplinan itu seperti apa caranya? Kita untuk melihat daripada indikator-indikator itu di bab 2 biasanya ada teori, landasan teori ya. Dari teori A sampai teori Z. Nah, itu di akhir daripada per variabel itu pasti ada sintesis. Dari beberapa pendapat ilmuwan di atas, maka dapat disintesiskan adalah ini bla 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 dengan indikator 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, indikator inilah yang akan melahirkan angket. Begitu. Berarti anggap saya sekarang walaupun nanti harus ulang lagi nih ya. Angket sudah jadi. Sudah jadi ya, kuesioner, pernyataan atau pertanyaan itu. Nah, urutan dari uji itu apa saja tuh? Pertama kita harus menguji kebenaran atau uji validitas. Berarti pertama validitas dulu. Uji validitas. Validitas seperti apa tuh uji validitas? Uji validitas dengan menggunakan rumus apa, Pak? Apa namanya? Validitas itu? Produk, momen, person. Validitas produk momen ya. Produk, momen, person. Berarti dia hanya untuk memvalidasi memvalidasi apakah pernyataan apakah benar atau tidak gitu tadi. Kuat atau tidak. Kemudian kita uji reliabilitas. Yaitu dengan rumus alfa Krombach. Alfa Krombach ya. Alfa Krombach. Nah, kita akan tahu hasilnya bahwa angket kuesioner yang kita buat dan kita sebar kepada populasi di luar sampel valid reliable atau tidak. Ketika drop berarti tidak valid dan tidak reliable, maka kuesioner pertanyaan angket pernyataan tadi atau pertanyaan atau pertanyaan kita buang. Yang kita pakai adalah yang valid dan reliable saja. Jadi ada tadi validitas, baru reliabilitas. Itu untuk menguji pernyataan atau kuesioner. Betul. Nah, setelah itu ada lagi nggak untuk normalitas? Nah, setelah kita sudah mendapatkan
mana kuesioner angket yang Reliable. valid dan reliable, maka kita lanjutkan dengan uji prasyarat analisis. Oh, berarti ini masuk ke yang step kedua ya. Step Berarti kedua, uji prasyarat analisis. Apa aja tuh ujinya? Uji prasyarat analisis itu ada 5. Yang pertama adalah uji normalitas. Oh, normalitas ya. Bisa dengan menggunakan uji T atau uji L, Lilly Force. T Gitu ya. atau L ya. Oke. Itu untuk apa tujuannya tuh? Untuk menguji bahwa variabel ini normal tidak gitu ta. Variabelnya ya. Variabel ini normal tidak, angka atau apa namanya tadi, pertanyaan atau angket kuesioner ini normal tidak. Maka kita uji dengan uji normalitas. Dia nggak ada kaitan dengan ini ya, dengan sebaran dari sampel ya, enggak ya? Itu sudah mulai ke sampel ya. Sudah ke sampel. Karena kita mendapatkan angka itu, mendapatkan angka adalah berdasarkan angket kuesioner, pertanyaan atau pernyataan yang sudah kita sebarkan dan kita tarik kembali isian daripada para responden. Oke, itu berarti normalitas ya. Uji berarti tadi step kedua, makanya uji pertama adalah uji normalitas ketika memang data itu sudah didapatkan. Betul. Normalitas yang kedua, uji homogenitas. Oh, homogenitas berarti kesamaan gitu Kesamaan, ya. Maksudnya kayak gimana tuh kesamaan apa tuh? Contoh, kita menguji dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah itu kan ada beberapa kelas dan sebagainya. Homogen atau tidaknya. Atau dari beberapa sekolah. Gitu, homogen atau tidaknya. Dan kemudian uji linearitas. Oh, yang ketiga berarti. Yang ketiga. Linear itu berarti kan apa tuh, nyambung sama linear atau tidaknya. Kemudian ada yang keempat, uji multikoliniaritas. Multikoliniaritas. Apa tuh, untuk apa tuh? Uji memastikan bahwa yang tadi setelah diuji linearitas apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Gitu kan? Multikoliniaritas. Koliniaritas. Terus? Dan yang terakhir adalah uji heterodeskesitas. Heterodeskesitas. Tentu saja beda maksudnya. Tuh heterodeskesitas. Iya, itu. Harus ajak deh. Heterodeskesitas itu ya. Itu apa tuh maksudnya tuh? Hetero tadi ada homogen, sekarang hetero. Hetero. Jadi apa ya maksudnya? Jadi sebaran-sebaran angket yang kita yang sebar dan diisi oleh responden, apakah ini layak atau tidaknya, bisa atau tidaknya dijadikan sebuah penelitian. Gitu Pak. Heterodeskesitas. Betul. Itu berarti kalau sudah selesai berarti sudah ketemu tuh. Baru masuk ke regresi. Regresi sederhana, ada regresi berganda dan lain-lainnya. Kalau regresi sederhana yang simple regression, biasanya dua X sama Y ya. Dua variabel saja. Kayak gimana sih rumusnya itu kalau yang itu? Banyak sih rumusnya. Banyak ya. Berarti nanti next time aja ya. Next time, oke siap. Itu mungkin ya. Sampai uji prasyarat dulu ya. Nanti lagi next insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.